Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini, saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial penyebab black screen atau layar hitam dan cara mengatasinya. Apakah kamu mengalami black screen secara tiba-tiba? Apakah black screen yang kamu alami ketika kamu akan booting Windows kamu? Atau kamu mengalami black screen ketika kamu sedang melakukan sesuatu, mungkin main game atau membuka aplikasi yang lainnya dan tiba-tiba saja kamu mengalami black screen? Mau tahu penyebab black screen di PC dan laptop kamu dan juga cara mengatasinya? Jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe, bantu saya mengembangkan channel saya. Jangan lupa juga tekan icon belnya agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like video saya dan dislike saja kalau yang tidak suka. Oke, sebelum saya lanjut saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga puasa kalian sampai maghrib dan akhirnya juga kalian mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita mengenai penyebab black screen dan cara mengatasinya. Ada banyak penyebab black screen ya atau layar hitam di laptop kamu, di PC kamu, di komputer kamu. Di antara penyebabnya adalah satu, masalah driver kartu grafis. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kartu grafis itu sangat memegang peran penting dalam menyebabkan kamu punya laptop, PC, dan komputer menjadi black screen. Penyebab yang lainnya adalah cacat perangkat keras, baik itu rusak ataupun kerap. Penyebab yang ketiga bisa saja karena kabelnya kalian punya PC, laptop itu longgar. Terutama untuk yang kayak PC ya, kalau laptop mungkin karena nggak pernah dibuka-buka nggak ada masalah. Lalu penyebab yang keempat itu adalah masalah koneksi antara PC kamu dengan monitor. Ini juga bisa menjadi penyebabnya, terutama kalau kamu menggunakan PC atau komputer. Lalu penyebab yang kelima bisa saja karena aplikasi startup yang bermasalah ketika kamu booting lalu bermasalah, dan juga bisa karena driver yang berjalan secara otomatis itu mengalami masalah. Dan yang terakhir yang keenam, ini karena Windows update yang kamu lakukan itu bermasalah. Baik dari update yang terbaru maupun dari kamu upgrade dari Windows sebelumnya, mungkin Windows 7, Windows 8 ataupun ya dari Windows 7 atau Windows 8 menuju ke Windows 10. Ini sering sekali terjadi ya yang namanya black screen. Itu 6 diantara sekian banyak penyebab yang namanya black screen. Sekarang mari kita membahas cara mengatasinya. Sekali lagi ya, ini solusi yang saya berikan adalah ketika kalian sedang berada di laptop kalian. Maksudnya kalian bukan booting ya, ini booting lain lagi ya. Nanti saya akan bicarakan mengenai ini. Ketika kalian sementara menghadapi laptop kalian, terus tiba-tiba kalian mengalami black screen, ini yang akan saya bahas. Cara yang pertama yang kamu harus lakukan adalah coba kamu gunakan Windows logo tambah Ctrl tambah Shift tambah B. Saya ulangi lagi ya, nanti saya akan tuliskan Windows logo, tekan Ctrl, tekan Shift, tekan B. Nah, kalau kamu tekan itu, kamu nanti akan mendengarkan suara beep dan monitor kamu itu akan restart. Sekarang saya kasih contoh ya, tolong dengarkan baik-baik. Saya tekan Windows logo, Ctrl, Shift, kemudian saya tekan B. Dengarkan baik-baik. Oke, kamu bisa lihat tadi ya, ada sekilas itu restart. Oke, kamu juga mungkin mendengarkan beep ya, kebetulan saya pakai, saya lagi tutup ini. Jadi itu yang pertama. Yang pertama ini adalah yang paling krusial, yang paling penting sekali. Jadi kalau kamu mendengarkan bunyi beep dan monitor kamu atau layar kamu itu restart, kamu lihat, mudah-mudahan langsung bagus. Mudah-mudahan langsung bagus. Nah, kalau misalnya setelah kamu mencet Windows logo Ctrl Shift lalu B, tetapi ternyata kamu juga masih mengalami yang namanya black screen, maka kita maju ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini, kalau kamu masih melihat kursor kamu yang ini ya, kamu masih melihat kursor kamu, meskipun black screen, tetapi alhamdulillah ini kan kursor kan warnanya putih ya. Coba kamu tekan Ctrl Alt plus Del. Terus sekali lagi ya, coba kamu tekan Ctrl Alt plus Del. Setelah itu kamu masuk kepada Task Manager. Coba ya, mudah-mudahan rekaman saya tidak mati. Saya tekan ya, Ctrl Alt Del. Nah, ini sekarang saya di luar ini. Sekarang saya di luar, di luar daripada Windows.
lalu kalian pilih Task Manager. Jadi di bawahnya itu ada, pertama ada log, switch user, sign out, change password, pilih Task Manager. Oke, alhamdulillah saya langsung bisa masuk ya. Kamu bisa langsung pilih Task Manager. Nah, kalau seandainya setelah kamu menekan Ctrl Alt Del, lalu kamu tidak melihat yang namanya pilihan untuk pergi ke Task Manager, sekarang kamu tekan Ctrl Shift plus Escape. Jadi Ctrl plus Shift plus Escape. Sekarang saya lakukan ya, Ctrl Shift plus Escape. Oke, jadi langsung ke Task Manager. Yang pertama-tama kamu pilih dulu Ctrl Alt Del. Oke, lalu kamu pilih Task Manager. Kalau nggak bisa, kamu tekan Ctrl plus Shift plus Escape. Nah, di sini kamu coba restart Windows Explorer-nya. Ya, kamu restart Windows Explorer-nya, caranya gimana? Nah, ini Windows Explorer ya. Kamu lihat sini Windows Explorer. Caranya kalau kamu agak susah untuk mencarinya, tekan saja W lalu itu akan ada langsung Windows Explorer ya. Nah, kamu klik kanan, kamu restart. Jadi kamu klik kanan, kamu restart. Atau bisa juga kamu langsung lihat di sini restart, bisa ya. Jadi terserah, kamu bisa klik kanan lalu restart, lalu bisa juga lewat sini restart. Kalau seandainya kamu tidak bisa melakukan restart lewat sini, yang tadi ini, restart yang ini atau yang ini, kamu masuk ke file yang ini file, oke, kemudian kamu ini run new task, kamu tuliskan di sini explorer.exe ya. Jadi sekali lagi kamu masuk kepada file lalu new task lalu tuliskan explorer.exe. Setelah itu kamu okekan. Saya tidak ingin mengokekan karena saya takut nanti saya punya rekaman langsung dia matikan ya. Jadi ini caranya. Jadi terserah kamu pilih yang mana aja ya. Bisa pilih langsung di sini tadi Windows Explorer, restart. Ini bisa kamu di sini langsung restart di sini atau langsung di sini yang tadi atau juga lewat sini yang tadi ya, run new task lalu kemudian tuliskan di sini explorer.exe. Sekali lagi ya, saya ingin mengingatkan ini akan sedikit panjang ya. Jadi yang paling krusial sekali itu adalah yang pertama dan yang kedua. Sekarang kalau misalnya cara yang tadi belum berhasil juga, maka kamu masuk sekarang kepada cara yang ketiga. Apa itu cara yang ketiga? Jadi kamu rollback, kamu kembalikan display adapter. Apa itu display adapter? Display adapter itu nama kerennya daripada kartu grafis. Ingat ya, kamu jalankan ini di save mode. Sekali lagi, kamu jalankan ini di save mode. Bagaimana cara masuk save mode? Saya memiliki 3 video cara masuk save mode. Saya akan berikan nanti thumbnailnya ya. Tiga-tiganya saya berikan thumbnailnya, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu suka. Ada melalui sebelum kamu masuk Windows Screen, ada melalui MS Config, dan ada juga melalui settingan. Sekarang saya beritahu dulu cara masuk. Saya berikan contohnya ya. Jadi tuliskan di sini MS. Ini System Configuration. Saya berikan cara yang termudahnya, kemudian lalu boot di sini, lalu kamu pilih ini. Nanti kamu akan masuk ke save mode. Saya punya videonya, saya akan berikan nanti thumbnailnya. Ya, ini kita cancel aja. Jadi cara yang ketiga adalah kamu rollback. Kamu kembalikan dulu kamu punya display adapter atau kartu grafis. Jadi caranya gimana? Kamu masuk saja ke Device Manager. Di Device Manager ini, kamu pilih yang namanya display adapter ini. Kemudian kamu klik kanan. Lalu masuk ke Properties. Lalu kamu masuk kepada Driver. Kamu rollback. Biasanya kalau kamu bermasalah pasti ini rollbacknya ini tidak di gray out. Jadi kamu rollback, kemudian kamu restart, dia akan restart sendiri dan kamu akan lihat nanti apakah masih black screen atau tidak. Kalau misalnya setelah kamu rollback ternyata juga masih black screen, maka kita maju kepada cara yang keempat, yakni kamu uninstall display adapternya. Jadi kalau tadi cara yang ketiga nggak berhasil, kita masuk ke cara yang keempat, kembali kepada Device Manager, kemudian masuk kembali kepada display adapter, kemudian kamu klik kanan, lalu kamu uninstall this device. Kamu nggak perlu khawatir ya, karena Windows akan menguninstallnya sendiri setelah kamu uninstall. Setelah itu kamu restart. Dan lihat hasilnya, apakah sudah berhasil atau belum. Itu cara yang keempat. Kalau misalnya cara keempat juga belum berhasil, maka kita menuju ke cara yang kelima, yakni kamu harus uninstall antivirus pihak ketiga seperti Avast, Kaspersky, Bitdefender, AVG, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kamu harus uninstall dulu ya. Setelah bagus, kamu kemudian bisa install kembali. Setelah kamu uninstall antivirus pihak ketiga, kemudian kamu restart, lihat, mudah-mudahan sudah bagus.
Kalau misalnya belum bagus juga, oke, terpaksa kamu masuk kepada yang kelima, yakni jalankan restore point. Tapi saya ragu kalian nggak punya. Oke, kenapa? Karena restore point itu bawaannya adalah dimatikan. Dan ini juga kamu lakukan di save mode. Sekali lagi ya, jadi mulai ketiga sampai terakhir itu di save mode. Satu yang dua yang berada di normal mode. Oke, caranya gimana? Oke, anggap saja kita save mode, tuliskan saja di sini restore point ini. Kemudian kamu masuk sistem restore. Kemudian kamu pilih aja yang recommended ini. Pilih aja yang recommended, kemudian kamu next kan, kemudian kamu restore. Rollback ya. Sekarang saya lihat misalnya ini nggak berhasil, kita masuk yang sini. Di sini kamu lihat ya, saya memiliki 4 restore point. Jadi kamu pilih aja kalau kamu punya yang mana yang kira-kira yang bisa mengakibatkan black screen itu hilang selamanya. Kalau sistem restore atau restore point tadi di cara yang keenam belum berhasil juga mengobati atau menyembuhkan yang namanya black screen kamu. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh yakni kamu uninstall update terbaru Windows 10 kamu. Jadi misalnya saja kamu baru-baru mengupdate Windows 10 ya. Kenapa? Karena Windows 10 juga sangat bisa menyebabkan yang namanya black screen. Jadi caranya sekali lagi yang ketujuh juga di save mode, lalu kamu uninstall update yang terbaru. Caranya gimana? Kita masuk saja. Windows setting, kemudian update dan security. Di update dan security ini kamu masuk kepada update, Windows update ya. Agak sedikit lama karena ini sembari merekam ya, jadi dia butuh waktu ini. Nah di sini kamu masuk kepada ini view update history yang ini. Kemudian kamu pilih yang pertama uninstall update. Kamu bisa lihat ya, saya memiliki banyak ini update Windows 10. Kenapa? Karena saya dalam satu minggu itu 2-3 kali melakukan update. Dan ketika kamu mengupdate kamu punya Windows 10, itu kamu akan terhindar daripada black screen dan blue screen. Jadi kamu uninstall yang baru saja kamu update itu. Itu cara yang ketujuh. Sekali lagi ini masih di save mode. Jadi tolong dengerin baik-baik ya. Jangan sampai nanti kamu protes. Loh gimana cara mau menguninstall kan black screen? Sekali lagi ini di save mode. Setelah kamu melakukan uninstall dan ternyata juga black screen masih menghantuimu, sekarang kita masuk kepada cara yang terakhir. Dan ini mungkin cara yang paling pamungkas dan selalu saya anjurkan orang untuk melakukan ini. Yakni apa? Jalankan clean boot. Kamu jalankan clean boot. Caranya gimana? Sekali lagi, ini masih di save mode ya. Ini masih di save mode. Jadi caranya kamu tuliskan di sini msconfig. Ini sudah ada ya. System configuration. Kemudian kamu masuk dari di sini, kamu masuk services. Kemudian kamu hide all Microsoft Services. Setelah itu kamu disable, matikan. Setelah itu kamu menuju ke startup. Setelah itu kamu menuju Open Task Manager. Di sini ya, status ini tolong lihat status semua startup yang enable kamu disable. Misalnya ini ya, kamu disable, bisa lewat sini. Bisa juga lewat sini yang tadi ya, kita ambil misalnya lewat sini, bisa juga disable lewat sini. Jadi kamu disable semuanya. Kamu bisa lihat ya, saya memiliki banyak ini startup, tapi yang saya enable cuma Yandex, Windows Security, Rainmeter. Kamu lihat selebihnya saya disable. Jadi kamu disable aja semuanya. Ini saya kasih kembali enable lagi ya. Kemudian kamu tutup. Kemudian kamu kemari lagi. Setelah itu kamu apply kan. Ya, lalu kamu oke kan. Nanti kamu akan diperingati ini ya. Kamu harus exit semua yang kamu sedang buka. Sekali lagi, ini masih di save mode. Karena kamu kan mengalami black screen. Setelah itu kamu restart dan lihat hasilnya. Jadi saya kira itu aja ya, penyebab black screen, layar hitam dan cara mengatasinya. Jadi ada 8 cara yang saya berikan ini. Sebelum saya tutup, yang paling crucial sekali, yang paling penting sekali itu adalah cara pertama dan cara kedua. Kenapa? Karena kamu lakukan ini di save mode. Sedangkan cara yang ketiga sampai ke 8 itu adalah, cara pertama dan kedua kamu lakukan di normal mode. Sedangkan cara ketiga sampai ke 8 itu adalah di save mode. Kalau kamu sukses dengan cara yang pertama, segala-galanya akan berhasil. Kalau belum sukses, lanjutkan ke cara yang kedua. Jadi 1 dan 2 itu yang paling crucial sekali, yang paling penting sekali menentukan apakah kamu langsung bisa
oke, mengobati, mengatasi, memperbaiki black screen kamu atau tidak. Saya kira itu aja ya, tutorial yang cukup panjang ini sengaja karena terlalu banyak orang yang berkomen. Saya punya videonya sebetulnya, cuman saya ingin mengulangi lagi, saya ingin memperbaruinya. Semoga saja saya dapat bisa menolong teman-teman, apalagi dalam bulan puasa ini. Kita harus banyak melakukan kebaikan, berbuat amal untuk mendapatkan pahala keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah cukup panjang ya. Buat kamu yang baru nonton video saya, jangan lupa please subscribe, bantu saya mengembangkan video saya. Nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Like if you like, dislike saja kalau kamu tidak suka. Akhirnya peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.